Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku bacain untuk zodiak Pisces ya. Pisces tahun ini. Aku lihat di akhir tahun ini ya, ada hal yang akan hadir, banyak hal. Oke, di sini ada doa dari orang tuamu ya yang akan mungkin di sini mewakili akhir tahun ini. Mewakili akhir tahun ini yang terwujud. Jadi di beberapa bulan sebelumnya itu masih ada kendala ya. Sekarang mulai hari ini sampai selanjutnya ada kebangkitan ya dari segi finansial dan juga cinta. Ada beberapa doanya kamu tuh dijawab gitu di akhir bulan ini. Terakhir ya. Terakhir ini adalah sesuatu hal yang sedang dievaluasi. Jadi perbanyak beribadahnya kamu ya. Karena ini akan membuat si doa itu terus naik ke atas. Itu naik ke atas. Ada keadilannya, bicara tentang keadilan. Ada orang di sini yang tidak suka dengan kebangkitan spiritual kamu atau kebangkitan jiwa, dan juga tidak suka dengan sesuatu hal yang membuat kamu sukses. Ada yang di sini mencegah kamu untuk melakukan sebuah perubahan dalam hidup ya. Di sini akan ada keadilan ya. Ada orang juga di sini yang akan membayar kesedihannya kamu di sini ya. Ada matahari yang bersinar terang mencoba gitu meraih kamu kembali. Ada banyak rasa sakit di situ. Orang yang sudah menyakiti kamu itu tidak dibalas sama kamu, tapi semesta menghadirkan orang lain untuk menghancurkannya gitu. Itu yang disebut dengan the justice ya. Ada kehidupan itu sebetulnya ada polisinya sih. Jadi tidak semuanya Marisa ungkapkan. Kadang beberapa itu jadi rahasianya aku secara pribadi ya. Ada yang perlu aku sampaikan juga, kalau mepet ya aku sampaikan. Jadi dalam kehidupan ini, setiap sudut ruangan kamu, setiap sudut jalannya kamu tuh di situ ada polisi-polisinya gitu. Mana yang berbuat salah, mana yang baik, itu tidak akan pernah terpisah. Dan semesta itu sangat detail ya. Seperti itu. Jadi pada saat kamu diposisikan terjepit gitu dalam satu situasi ya, mereka itu datang untuk memberikan sebuah pelajaran gitu terhadap yang mereka anggap itu tidak memenuhi norma-norma ya. Ada orang di sini yang sebetulnya masih gitu ya, masih memperjuangkan kamu juga. Ada di sini teman-teman kamu juga masih memperjuangkan kamu juga. Jadi semesta mengatakan perjuangkan apa yang seharusnya kamu perjuangkan, dan kamu tidak perlu memikirkan nasib orang-orang yang menjolimi kamu di belakang kamu. Biarkan semesta mengerjakan semuanya dengan baik, karena di sini ada the justice. Kalau udah ada the justice berarti ada hukuman dari semesta untuk orang yang di sini melakukan pelanggaran tadi sih. Ya, pelanggaran. Pelanggaran itu kan sesuatu sifat yang sudah melalui berbagai macam situasi ya, menyalahgunakan kepercayaan seperti itu. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Kalau secara hukum kita bisa tahu kan seberapa berat gitu hukumannya untuk orang yang di sini tertangkap gitu. Tapi kalau untuk dalam semesta itu hukumannya bisa berlangsung seumur hidup.
Kenapa Marisa tuh mikir kalau mau berbuat salah itu karena ya pernah ngerasain siksaan alam semesta itu lebih panjang ya, lebih berat daripada hukuman di sebuah sel. Karena kita nggak tahu nih kapan keluarnya dari sistem ini. Kalau nggak ada orang lain yang dipercaya oleh semesta untuk menjaga kita. Itu. Jadi tidak semuanya bisa pergi begitu aja meninggalkan kamu dalam situasi yang sulit, tanggung jawab yang besar. Ada yang ditinggalkan oleh pasangannya dengan masih mengandung bayi gitu, banyak di sini. Kalian tuh nggak pernah tahu pekerjaan semesta itu lebih berat dari pekerjaan kamu gitu, mengatasi semuanya. Cuman yang harus kamu hadapi sekarang adalah menerima dan mempercayakannya dengan baik gitu. Apalagi setelah nonton ini. Oh iya, kita tidak perlu mengadili atau mengotori tangan kita. Karena semua tuh sistematik gitu. Yang disebut dengan hukum alam. Jadi ketika kamu membebaskan orang yang sudah merugikan, misalnya pergi dengan orang lain, atau ya inilah semesta menghadirkan orang-orang tersebut untuk memberikan sebuah teguran. Sebetulnya ya, di balik dari kebahagiaan yang dia rasakan gitu. Sementara itu ya, kamu melihat ini sebuah rasa sakit. Padahal kalau kamu mau bongkar semua gitu, bertanya aja, nanya aja sama angin, sama laut, sama bumi yang kita pijak ini ya, kamu akan mendengarkan suara-suara rintihan-rintihan gemercik air gitu, tanda seseorang di sini yang memberikan berita kepada telinganya kamu ya, pada panca inderanya kamu bahwa dia dalam masalah-masalah yang sangat sulit gitu. Tapi kan tidak semua bisa mendengar, ada juga yang bisa merasa, ada yang juga bisa melihat. Nah, itu coba dikolaborasi. Hanya mendengar, melihat dan merasa, tapi kita tidak perlu ikut campur. Kita hanya diberi informasi supaya kita memahami ya, tanpa ada unsur-unsur dendam, benci, puas, tidak ada. Itu lepas. Semakin kita melepaskan segala sesuatu hal, semua lebih jernih gitu. Volumenya lebih jernih, kayak soundnya tahu ya. Tapi di sini biarkan aja, karena berita-berita gitu yang datang kepada kamu gitu ya, tandanya kamu adalah orang-orang yang bersabar di atas muka bumi ini. Makin banyak kamu bersabar, makin banyak juga ya tanda-tanda gitu, bukti-bukti dari semesta mendatangi kamu gitu. Kadang kamu lagi tidur, kadang kamu lagi bersuci gitu, kadang kamu lagi ada di jalan membawa kendaraan, itu selalu ada bukti-bukti untuk dilaporkan kepada kamu, tanda-tanda sebuah hal yang emang kamu punya hak, diberi hak untuk menerima berita tersebut ya. Oke, di sini adalah the bottom up deck-nya ya. Kamu adalah seseorang di sini yang memungkinkan untuk melewati semuanya dengan baik dan menerima berkah itu dengan mudah ya. The Empress. Perhatikan betul-betul ya siapa diri kamu yang sebenarnya di sini ya. Dan kamu bisa melalui semuanya. Ada yang di sini ingin memiliki kamu karena kamu punya sebuah keberuntungan, nilai dalam jiwanya kamu gitu, dan di sini memudahkan pasangannya kamu ke depan, entah kamu laki-laki atau wanita di sini yang bersama dengan kamu itu memiliki tujuan, diberikan kelancaran dalam finansial. Itu kamu tanda-tandanya di sini kamu diberkahi. Jadi apapun yang dipegang gitu ya sama kamu itu seperti ada gitu jalurnya. Kamu di sini mungkin pembuka jalur bagi orang-orang yang menginginkan sebuah perubahan. Seperti itu. Beda-beda kelas sih sebetulnya ya. Ada yang membuka jalur untuk spiritual,
ya di antara kalian itu ada yang membuka jalur untuk kesehatan, kesembuhan, membuka jalur juga untuk dunia finansial. Ada juga yang membuka gitu ya untuk menyembuhkan eh, luka batin, atau ada lagi yang bisa menyembuhkan secara gangguan-gangguan jin seperti itu. Itu beda-beda. Tidak semua orang bisa jadi ada satu perihal-perihal. Karena semua ini saling mencari, karena saling membutuhkan. Seperti itu ya. Jadi ketika kamu di sini merasakan hal itu, ada tanda-tanda dalam dirinya kamu di sini, berarti kamu diharuskan gitu untuk tidak mendendam. Karena tujuannya manusia diciptakan bukan untuk mendendam, tapi untuk memaafkan dan mendoakan agar segala hal mudah gitu, agar segala hal mudah ya. Oke, kita lihat di sini. Inisial nama dan berita dari semesta tentang kamu. Ada huruf O, T, E, O, I, Y, P. Ada huruf N, C. Sepertinya kamu akan banyak menerima peluang-peluang kerejekian ya. Banyak juga transferan buah dari perjuangan, atau bisa aja beberapa dari kalian ini memberikan jasa gitu. Jasa dalam bidangnya, kamu ada yang membayar tagihannya gitu ke kamu. Ada yang membayar beberapa tagihan ke kamu sih, bener heeh. Kayak gitu ya. Itu mudah-mudahan juga orang yang udah lama gitu nggak ada berkomunikasi, misalnya dalam masalah utang piutang gitu, mereka mungkin di akhir tahun ini ngumpulin juga gitu buat bayarin ini ke kamu gitu. Ada yang di sini tuh memang udah dikomunikasikan sebelumnya di sini, karena kamu orang yang baik gitu ya, nggak pernah nagih-nagih gitu, tapi mereka merasa terganggu gitu dengan ketidak konsistenan mereka sendiri, karena mungkin kamu di sini adalah orang yang bijaksana gitu. Justru kalau kita di sini membayar gitu kepada orang yang benar-benar baik banget gitu, bebas gitu. Aku juga ngalamin gitu ya. Ketika misalnya kita bisa membayar hutang kita kepada orang yang sangat baik banget gitu ya, itu ngerasa lega gitu. Rasanya tuh nggak mau dia tuh jauh dari aku gitu. Nah, itu sebagian orang sih ya yang punya pemikiran ke sana, tidak semuanya punya pemikiran ke situ. Kalau seandainya nih, kalau aku mah, kalau ada yang sulit-sulit bayar utang gitu, aku mah sekali, dua kali, tiga kali udah nggak nagih lagi. Karena lihat-lihat juga histori dari selentingan orang-orang tuh bilangnya ya, bukan ke Marisa aja misalnya ya, ya semua orang dia hutangin gitu, ada sih teman Marisa sih, ya udahlah gitu. Mudah-mudahan aja itu sebagai pembuka jalan kita, rezeki kita dimudahkan gitu. Ya gangguan-gangguan negatif yang ada dalam diri kita itu ya menghilang gitu, sebagai penebus aja sih sedosa-dosanya aku gitu, yang nggak kerasa juga gitu ya, nggak apa-apa. Kalau dia bayar ya alhamdulillah, dia juga mungkin ingat gitu. Dia juga pasti tersiksa lah dengan hutang piutang, kita juga nggak bisa bayar utang kan, sedih ya gitu. Kalau yang nggak biasa gitu. Tapi kalau yang biasa sih ngerasa bangga aja gitu kalau orang lain bisa membantu dan pergi gitu dari tanggung jawab. Mungkin ada beberapa juga masalah-masalah tentang finansial di sini yang kalian dirugikan secara materi itu oleh orang lain. Sini ada semut ya, semut merah. Hati-hati ya, kalian mungkin salah satu di antaranya, tidak semua, ada gangguan semut merah yang mencoba menggigit gitu ya, membuatmu gatal, panas gitu, banyak konflik dalam kehidupannya kamu, bisa jadi gitu ya. Tuh ya kan. Ini juga gak boleh, pergilah dari aku. Ini kalau gigit panas ya.
Oke. Hmm, ada yang nontonin kamu, mungkin stalking ya. Kan beda sih sebetulnya guys ya. Beda bahasa bahasa dari sini dan bahasa yang sekarang gitu. Mungkin bahasanya kan bahasa dari kata-kata masa lalu gitu. Jiwanya tua banget gitu ya. Sekarang kadang sama aku di translate. TV itu watching you gitu. Jadi ada orang yang selalu memperhatikan kamu, stalkingin kamu gitu di media sosial. Jadi dia itu selalu nonton kamu, story kamu. Atau mungkin dia dengar kamu, cerita kamu lagi apa, gimana, gimana tahu. Sedangkan kamu sendiri tidak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kamu ya. Aku sih lihat kamu tuh fokus sama diri kamu sendiri ya. Oke, ada the rhythm. Ya, the rhythm di sini ya. Kamu itu adalah doa yang selama dia panjatkan itu ingin berwujud kamu gitu. Ada seseorang di sini yang memohon gitu, rhythm ya. Memohon doanya dikabulkan gitu. You are the rhythm ya. Kau yang adalah anugerah atau keinginan doa yang aku ingin segerakan ya. Ya kamu tuh nggak tahu, kamu nggak sadarin, kamu tidak percaya diri itu juga sih ya. Nggak sih, aku mah biasa-biasa aja. Kadang juga gitu sih, ada beberapa juga ya dari Pisces yang konsul gitu ya. Nggak, Malaysia nggak gitu-gitu amat, ah nggak biasa. Tapi pada saat beberapa hari kemudian itu kejadian juga. Ya emang nggak, Anda sangat berharga gitu di mata orang yang stalkingin kamu. Kalau kamu nggak berharga, kamu nggak mungkin ya mereka mencari terus gitu informasi kamu gitu. Kalau kamu nggak berharga mah bodo amat, sabodo teuing kan ya. Kamu teh mau kayak gimana-gimana kehidupan kamu mau A, B, C. Ya, don't care gitu. Tapi ya karena kamu di sini sangat berharga untuk dia, jadi dia pasti ya masih ngikutin storynya kamu juga. Itu kan logikanya ya. Oke, kita lihat dulu deh selanjutnya di sini. Kamu itu memiliki cahaya, nur ya. Mungkin kamu di sini salah satu yang diberikan anugerah kemampuan dalam segi finansial ketika kamu berubah nih. Marisa, aku tuh mau berubah, ya gini-gini terus aku teh mau mencoba gitu. Ya, kata Tuhan itu kita itu harus merubah nasib kita. Kalau nasib suatu kaum itu kalau nggak dirubah sama dirinya sendiri nggak akan dirubah sama Tuhan. Pas gitu kamu pegang sesuatu jadi duit juga kan. Nah, itu ada anugerah cahaya. Tapi cahaya itu selalu dipenet tahu nggak ya oleh gangguan-gangguan. Bisa aja juga gangguan dalam diri kita sendiri ya yang ngeblokir gitu, ngeblok energi sendiri atau ngeblok gitu. Kan kita itu gini loh, logika itu selalu mengatakan is not impossible gitu. Logika, tapi kalau hati mengatakan is impossible juga. Jadi kalau dalam dunia usaha mah jangan ngelibatin no logika. Bismillah aja. Kita nggak pernah tahu rezeki-rezeki yang mungkin mampet-mampet di orang-orang gitu ya, ngalirnya melalui dari mana aja. Makanya aku tuh nggak pernah yang nagih gitu maksa banget gitu ya sama temen, sama saudara, sama siapa aja yang udah mah udah gitu. Kenapa? Karena mampet di otak gitu. Jadi susah untuk ngejalanin siklus perjalanannya Malaysia ke depan gitu. Soalnya nanti tuh kayak yang aduh nunggu-nunggu batasnya gimana gitu. Jadi ya udahlah, semesta itu tidak terbatas gitu. Kita bisa digantikan dengan rezeki yang lain gitu. Dari arah yang mana aja yang nggak disangka-sangka gitu sih aku tuh mikirnya walaupun sedikit tapi berwujud kayak. Ya di sini juga yang kalian mencoba untuk mempercayai siapa dirinya kamu yang sebenarnya juga itu bagian dari rezeki. Ketika kita meyakini ya ketidakmungkinan menjadi mungkin itu adalah gelombang rezeki juga sih. Rezeki itu kan dari perubahan pola pikir ya. Kita berpikir juga mendapatkan sebuah pencerahan, kejelasan gitu, clear dalam pikiran kita. Itu tuh rezeki. Karena dari situlah kita mulai membuka cakrawala gitu, cakra kita, pikiran kita, batin kita, hati kita gitulah untuk menerima sebuah perubahan itu tadi. Nah, dari situlah masuklah dunia akal kan. Si dunia akal tuh ngasih ide supaya si pikiran nggak bawel gitu. Makanya kita masih berbahagia banget sih sebetulnya ya untuk mengklarifikasi apa sih akal dan pikiran itu. Si akal yang ngasih ide gitu. Si pikiran yang ngebawelin dia supaya cepat gitu tugasnya ya.
Kamu tidak perlu mendengarkan pikiran-pikiran negatif, kamu dengerin akal kamu mesti gimana gitu. Si pikiran mah di sini teman buat kita curhat aja, berganti-ganti gitu kan gelombangnya, kiri kanan masuk, masa lalu, masa depan, masa sekarang, saat itu muter. Dia emang tugasnya tukang ngingetin doang, just to remind you. Tapi kamu juga di sini punya kendala karena kamu tuannya, kamu nggak usah gitu di sini terkecempung di satu pemikirannya dia gitu. Ya ya aja deh, udah deh gitulah. Ya oke, clear gitu. Gitu ya. Supaya kamu bisa mampu masuk ya ke gelombang-gelombang yang frekuensinya lebih menguatkan diri kamu supaya kamu tidak terombang-ambing gitu ya sama pikirannya kamu. Ya gitu. Ada yang bisa ngatasin dan tidak ya. Kalau ada yang bisa ngatasin ya berarti kamu adalah suhu ya. Kalau kamu belum bisa ngatasin, banyak orang-orang di sini ya yang mempunyai gitu cahaya-cahaya tertentu untuk menghentikan gelombang kengacauannya tadi gitu. Karena mungkin frekuensinya mesti dibenerin, benerin volumenya atau kurang atau lebih nih misalnya one by one di satu sisi atau satu titik yang nanti akan dijadikan sebuah pemikiran baru gitu. Seperti seperti itu. Bisa kan kamu pahami? Oke. Pesan angelnya di sini the five lab. Oke. Percaya dari awal sampai akhir pembahasannya itu tua banget sih. Yang disampaikan sama leluhurmu juga tua banget. Bahasanya lama banget, bahasa yang lebih mengerti, menghormati gitu. Kaum sepuh menghormati kaum-kaum orang-orang tua itu sih tugasnya kamu. Kalau sekarang misalnya ceritanya kamu lagi nggak ada komunikasi dengan keluarga yang sudah tidak ada beritanya, ya cari berita. Bisa bersilaturahmi gitu. Untuk menguatkan jiwa tuanya kamu di situ nanti kamu dapetin sebuah falsafah kehidupan yang nanti ngebukain juga cara pemikiran kamu yang lama jadi yang baru. Tapi sistemnya dari sistem lama masuk ke milenial sekarang. Itu cepat gitu. Berpapasan dengan jiwa-jiwa tua supaya kita tuh tentrem. Kayak gitu. Ya. Ada vice lab relationship ya. Ada sambungannya gitu. Orang di masa lalu masih punya ketertarikan khusus. Kalau twin flame mah mau ketemuan mau enggak is not problem ya. Masalah yang akan ditimbulkan juga banyak itu kalau twin flame ya. Kecuali kalau kamu ketemu sama soulmate. Ada solusi setiap kamu ketemu sama soulmate entah beda jenis atau satu jenis ya. Misalnya kamu di sini pasangan eh, temenan gitu sama cewek sama cowok atau cewek cowok gitulah ya bebas gitu kalau sama soulmate ada di antara kalian past life soulmate atau twin flame-nya di sini masing-masing trust you very hard gitu. Dia semua mempercayai kamu tuh berat banget kepercayaan dianya ke kamu gitu. Kadang mereka tuh gak bisa ngegantiin kepercayaan mereka kepada orang lain sepercayanya kepada kamu di sini. Jadi kalau kamu dalam dunia bisnis juga orang-orang mudah percaya ada trust, past life relationship, make it the effort. Buka, terima siapapun dengan lapang dada, yang baru, anak lama gitu, yang baru ngelamar kerja juga nih ya, kamu sebagai di sini partner bisnis atau sebagai ketua atau pemimpin ya terima mereka dengan penuh rasa iba, penuh rasa cinta, penuh rasa kasih sayang. Itu diterima semua. Itu ada effort juga ke kamu. Ada cinta juga yang masuk dari semesta gitu. Cintai siapa aja yang kamu bisa cintai ya. Dengan rasa kasih, ikhlas, cinta kasih, iba, kasihan dengan lapang, terbuka gitu. Mudah-mudahan rezeki kamu tuh terbuka, jodoh kamu terbuka gitu. Terus punya cita-cita nih, aku pengen memberikan sebuah hadiah nih untuk orang-orang di pinggir jalan gitu yang lagi pada gelandangan di gak punya apa-apa, dia kasih kamu hadiah gitu akhir tahun yang visualisasikan semoga terbuka dengan cinta yang ada di dalam hatimu juga gitu. Itu bisa um, semesta mengerjakan itu juga nanti buat kamu ya.
Karena mereka-mereka semua tuh para semesta-semesta yang menunggu kabar baik gitu ya. Berikan surga juga. Surganya di dalam dirinya kamu juga ada surganya yang dilihat dari orang lain itu ada di kamu juga bisa. Kadang ada orang lain itu yang nggak punya sepatu ya udah bolong gitu. Sepatunya kamu tuh banyak banget. Mungkin dia itu surganya sepatu kamu yang kamu lemparin setiap hari yang nggak dipegang yang udah usang gitu juga itu surga mereka gitu di antara orang-orang di sini yang tidak memiliki apa yang kamu miliki gitu ya. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan lancar segala urusannya kamu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti dan tidak berkenan. Silakan ada di sini yang mungkin bisa Marisa bantu ya. Mau curhat seputar apa yang sedang kamu rasakan bisa hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Ya supaya apapun yang kita terima ini lebih cepat gitu. Nangkepnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pisces. Salam sehat. Semoga tercapai gitu ya yang kamu harapkan dan impikan selama ini ya. Oke, makasih. Dadah.